Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, kembali dengan sukacita kembali kami mau membaca Alkitab firman-Mu. Urapi kami ya Bapa selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk diberi hikmat, mengerti, memahami, dan merenungkannya. Karena kami butuh firman setiap hari untuk membuka mata hati, mulut, bibir, telinga kami, dapat memahami segala macam bentuk zaman. Dan firman ini diteguhkan, dikuatkan karena kami mengetahui, mengerti, memahaminya secara roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, surah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami dengan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 17 hingga dengan ayat yang ke-21 dengan perikop binatang serta nabinya dikalahkan, yang berbunyi demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, "Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Elohim, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar." Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Dahsyat firman ini. Ada tentang perkataan binatang yang ditangkap bersama nabi palsu. Jadi dapat dimengerti saja saudara ya, akhir-akhir zaman ini banyak muncul penyesatan, banyak muncul nabi-nabi palsu, orang-orang yang tidak percaya, penghujat-penghujat. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Jadi jangan sampai Anda keluar dari iman Anda kepada Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan yang kekal dan juga kerajaan surga yang akan turun dari sorga, yaitu Yerusalem yang baru dan bumi yang baru bersama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Terpujilah Engkau Bapa buat firman-Mu. Biarlah kami setia di dalam firman-Mu, setia memelihara hati dan jiwa kami di tengah dunia yang tidak baik ini, di tengah-tengah dunia yang kegelapan ini. Ada terang-Mu, ada sinar-Mu yang menyinari hati dan jiwa kami, dan juga menyinari bumi ini di mana-mana tempat anak-anak-Mu. Jaga dan lindungilah kami malam hari ini supaya kami bisa beristirahat dan tenang. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, karena darah-Mu berkuasa menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh kutuk, roh-roh jahat di udara, orang-orang jahat di dunia. Dan biarlah hati kami selalu bersukacita di dalam kasih persaudaraan sesama saudara dan juga kepada semua umat manusia di muka bumi ini. Hindari kami dari mulut-mulut penghujat, supaya kami bisa menjadi anak-anak terang dan mulut kami dipakai hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan selalu. Jangan kami jatuh ke dalam pencobaan, karena kuasa-Mu bekerja di hidup kami terus. Firman-Mu selalu melekat di hati dan jiwa kami untuk tetap saling mengasihi terhadap saudara yang utama dulu, saudara-saudara kami, kemudian orang-orang di sekitar kami, dan juga semua umat manusia di muka bumi. Kami mendoakan semua orang yang jahat untuk bertobat, para teroris, dan juga orang-orang yang berperang saat ini. Biarlah kiranya kedamaian tercipta di muka bumi ini ya Bapa.
Biarlah segala penghukuman dan kebinasaan akan jatuh pada orang-orang durhaka, orang-orang jahat, dan juga orang-orang yang tidak percaya, yang selalu melakukan kejahatan. Karena Tuhan adil bagi orang-orang yang tidak mengenal kasih, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu berbalas budi kepada Sang Pencipta, yang selalu menyakiti orang lain dan juga tidak punya kasih. Hanya Tuhan yang dapat membinasakan, menghukum, dan siapa saja. Kami hanya bisa berdoa. Kami tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami akan tetap berdoa, mendoakan, dan terus mendoakan, karena kami yakin dan percaya doa kami adalah napas kehidupan kami, adalah komunikasi kami dengan Tuhan. Sungguh mulia dan kudus namamu, hingga kami tak bisa lepas darimu Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya, urapi kami selalu, hidup kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, dan juga semua orang percaya dan juga bangsa pilihan-Mu. Materaikan mereka supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang nyata di seluruh dunia ini, bahwa kasih Tuhan berlaku bagi orang yang keras hati, berlaku juga bagi orang-orang jahat yang mau bertobat, dan juga selalu Tuhan panggil dan pilih setiap orang, karena tak ada yang mustahil bagi kami, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya. Firman-Mu akan selalu membuka mata hati mulut orang-orang yang mau mengenal Engkau secara pribadi dan menyelamatkan mereka dari kegelapan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. God bless you all. Good night. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.